Ini kenapa sih gunanya ada alurnya kayak gini? Tentu juga supaya pekerjaan keramiknya itu benar-benar rekat banget. Jadi otomatis kalau teman-teman tahu kan, kalau masangnya nggak bagus kayak gini, banyak yang suka kopong. Kalau ini benar-benar mereka pasang udah benar-benar kuat. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Alam Sutera. Lebih tepatnya ada di sebelah IKEA nih teman-teman. Jadi kita milih nge-review di sini karena satu hal. Apartemen ini buatan dari developer Hong Kong. Nah, lebih tepatnya namanya adalah Riesland. Dia pernah ngerjain apa aja, nanti kita akan kasih tahu teman-teman di dalam. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam ya. Dan nomor 2 nih, ada yang seru nih. Kelihatannya bagus untuk investasi. Apa benar kayak gitu? Sekarang kita mau ikutin ke dalam. Tapi sebenarnya ini harusnya ada prokes. Cuman gue udah minta izin supaya nggak pakai masker dan udah jaga banyak jarak di sini. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Nah ini teman-teman, ini adalah Riesland Global Expansion. Jadi Riesland itu udah banyak banget ngerjain project di luar negeri. Salah satunya di Amerika, di India, di Thailand, di Indonesia, dan di New Zealand. Tapi ada yang menarik, di sini, di Amerika ini, dia itu ngebikin satu bangunan, di mana di bawahnya itu ada keretanya. Dan nggak goyang, teman-teman. Berarti konstruksinya keren banget, kan? Nah, makanya dia dapat Building of the Year di Amerika. Bayangin kalau misalnya developer yang menang di Amerika, bikin di Alam Sutera, kayak apa hasilnya, nanti kita akan melihat. Kita juga akan ditemenin ke sana untuk site visit untuk ngelihat gimana konstruksi dibuat lebih spesial di sini. Nah, kalau teman-teman lihat juga, khusus buat yang di sini, dia udah menang nih, The Best Apartment in South Tangerang. Dan ini dia dapetnya dari rumah123.com. Nah, teman-teman pasti tahu semua rumah123.com udah nggak bisa diraguin lagi kapasitasnya ketika mereka ngasih award. Yuk, sekarang kita mau ngelihat maketnya dulu sebentar. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 3 tower dan kita tuh sekarang posisinya lagi ada di sini nih teman-teman. Kita lagi ada di sini. Kalau teman-teman tahu tadi IKEA itu ada di sebelah sini nih. Nah, IKEA itu ketika dia bikin store yang pertama itu dia milik Alam Sutera dan ini ada di sebelahnya. Kalau teman-teman bayangin ketika perusahaan sebesar IKEA bikin satu store pertama kali di satu negara dia milih di Alam Sutera, udah pasti di sebelahnya itu lingkungannya juga baik dan pasti kenaikannya juga menarik. Nah, kalau teman-teman perhatiin lagi, di sini ada hitung-hitungannya nih, lucu juga. Jadi kalau misalnya kita beli rumah itu 3M, kalau kita sewain 1 tahun itu sekitar 60 juta kan. Tapi kalau kita beli apartemen di sini 400 juta, itu sewanya setahun 32 juta. Jadi kalau kita beli 2 apartemen aja di sini dengan modal 800 juta, itu udah dapat satu keuntungan dari satu landed house yang harganya 3 miliar. Menarik gak? Menarik lah. Kenapa menarik? Karena Sky House ini dikelilingin sama BINUS, dikelilingin sama Prestia Mulia. Dan kalau teman-teman tahu di Alam Sutera ini banyak banget sekolah. Jadi kalau misalnya kita beli di sini, itu udah pasti gampang untuk disewain, apalagi harganya itu cukup affordable. Jadi kalau misalnya nanti disewain, mungkin cicilannya itu bisa sama harga sewanya. Menarik gak? Ya, sekarang kita mau menuju ke site-nya. Keren ya? Jadi kita kalau ke site project-nya itu harus pakai APD kayak gini nih teman-teman. Udah lama banget nggak pakai baju-baju kayak gini karena sekarang kebanyakan gue bikinnya itu rumah tinggal, udah nggak pernah bikin satu apartemen kayak gini atau ikut di satu kontraktor yang besar kayak gini. Menarik lah. Udah lengkap semuanya. Sekarang gue dianterin sama Mas siapa namanya? Randi. Mas Randi untuk menuju site-nya nih. Kalau bisa duduk di sebelahnya sih seru, cuma tempatnya kecil. Yuk.
Ini ada yang seru nih teman-teman. Jangan belajar keselamatan kerja dari kecelakaan kerja. Nah, itu bagus banget kata-kata itu ketika ada di proyek. Yuk, masuk lagi yuk. Ini ada yang unik teman-teman. Jadi kalau di apartemen lain mana ada ditunjukin, ditelanjangin semua material bahan bangunannya. Kalau di sini karena ini adalah buatan developer Hong Kong, mereka dengan PD-nya nunjukin ke kita gimana cara mereka bekerja. Yuk, sekarang kita masuk. Ini pertama kali juga kita nge-review pakai helm nih. Iya nggak bro? Hah? Tapi kalau dilihat, Om Arga kelihatan rata ya. Iya, enggak, tapi ini rata karena dia try-try-nya banyak workout. Tapi lu cocok begini. Tapi ini keren loh, Doi. Ini benar-benar pertama kali kita masuk ke dalam satu apartemen yang benar-benar dibuka semua kayak gini. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, mereka tuh dengan nunjukin kayak gini, ini kenapa sih gunanya ada alurnya kayak gini? Tentu juga supaya pekerjaan keramiknya itu benar-benar rekat banget. Jadi otomatis kalau teman-teman tahu kan, kalau masangnya nggak bagus kayak gini, banyak yang suka kopong. Kalau ini benar-benar mereka pasang udah benar-benar kuat. Jadi ya itu dia, semuanya dibuka nih. Kalau teman-teman juga perhatiin di sebelah sini, ini kan ada bagian yang buat kabel-kabelnya segala macam. Mereka tutup dulu pakai wire mesh nih, rasram nih bahasa itunya. Ditutup begini supaya nanti pas diaci itu juga jadinya rata dan lebih rekat. Nah, kalau teman-teman perhatiin di daerah ini itu kan sebelahnya tol, tapi kok bisa tenang begitu ya? Karena apartemen ini gunain double kaca nih. Nah, kalau teman-teman perhatiin, nih dengerin di sini ya. Ini hening banget begitu kita buka, tuh, bener-bener berisik banget. Tapi begitu ditutup, ini bener-bener hening. Padahal di bawah itu tuh kalau misalnya kita perhatiin itu lagi ada yang ngebor-ngebor. Tapi tetap hening ketika kita ada di dalam. Habis itu kalau kita perhatiin lagi di sini, nah nih plesterannya aja ini karena presisi banget ya, plesteran itu benar-benar bagus nih. Jadi nggak terlalu tebal, benar-benar pas banget. Jadi kelihatannya itu juga rapi banget nih, apalagi di bagian sininya nih ada pekerjaan aciannya. Ini aciannya juga rapi banget dan itu semua dibuka sama dia. Nah kalau teman-teman perhatiin di sini, ini adalah lantai slab struktur ya, lantai struktur itu yang paling bawah. Habis ini screedingnya, habis itu baru dibikin kayak gini, baru ditempel sama homogeneous style yang di sini ukurannya 80-80. Oke, sekarang kita mau ngeliat ke bagian sini. Jadi kalau kita di apartemen itu, apalagi ini kan bangunannya bertingkat ya. Kalau misalnya kita bikin waterproofingnya juga nggak bagus, itu hasilnya suka rembes ke bawah. Dan itu akhirnya rese tetangga kita yang di bawah, tetangga kiri kanannya belum tentu kenal. Bener nggak bro? Sekarang kita mesti ngetok-ngetok tetangga bawah atau kita mesti ngurus yang repot-repot. Kalau di sini enggak, karena ini udah dikasih waterproof dulu nih. Baru dikasih lapisan proteksi. Habis itu baru pekerjaan lem keramik ditempelin keramiknya. Jadi mestinya ya udah bener-bener aman. Kalau teman-teman penasaran ya teman-teman bisa datang ke sini. Cuman semua by appointment. Jadi apartemen ini tuh lagi dibuka untuk site visit. Nah teman-teman bisa ke sini tapi by appointment dulu. Karena begitu banyak orang yang pengen ngeliat apartemen ini kayak apa sih dalamnya. Karena itu dia dibuat sama developer Hong Kong yang udah banyak menang penghargaan ya tentu banyak banget yang penasaran untuk review untuk datang ke sini. Teman-teman, ini adalah apartemen paling affordable di Alam Sutera. Cuman kalau teman-teman perhatiin, sampai pintunya aja ada arsitrave kayak gini. Dan ini pintu ini dari baja nih teman-teman. Dari baja, dan yang menarik ya di bagian bawahnya ini tuh ada sedikit tanggulnya. Nah ini fungsinya itu adalah banyak banget komplain kalau di apartemen itu ada serangga masuk. Bisa nomor 2 debu masuk. Bisa nomor 3 suara masuk. Dengan adanya si tanggulan ini itu ngebikin hal itu semua bisa diatasi dengan baik. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam. Jadi apartemen ini kerjasama bareng sama Informa teman-teman. Jadi barang-barang yang di sini itu ada dari produknya Informa. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Ini cuman sekarang posisi lampunya nggak nyala semua ya teman-teman. Kenapa?
Karena juga namanya baru jadi ya maklumin aja. Cuman kita pengen ngasih kabar ini secepatnya ke teman-teman. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah bagian kamar mandinya. Kamar mandinya itu di sini pakai sunblast. Habis itu pintu geser aja. Ya tentu fungsinya itu nomor satu adalah untuk menghemat space. Nah, begitu masuk kita langsung ketemu sama satu shower. Cuman sayang ya menurut gua shower itu kenapa ada di sini? Karena ini ngebikin kamar mandi ini konsepnya nggak jadi kamar mandi kering. Ini bikin kamar mandi ini jadi konsepnya kamar mandi basah. Nah, yang seru di sini teman-teman bisa lihat ini ada water heater. Water heater ini Ariston listrik. Kalau kita pakai model kayak gini berarti watt di apartemen ini pasti besar. Nah, kalau di bagian sini, di bagian bawah sini ini ada klosetnya dari Toto, dan ini udah ada jet washer ya. Cuman gua favorit pakai jet washer karena menurut gua paling enak itu zaman sekarang pakai eco washer, lebih bersih. Cuma banyak yang masih favorit pakai jet washer. Nah, kalian tim jet washer atau tim eco washer? Nah, di sebelah kanan ini kalau teman-teman perhatiin, kalau di apartemen-apartemen seharga segini, biasanya itu nggak dapet solid surface kayak gini. Dan ini solid surface-nya unik juga, karena kalau teman-teman perhatiin ini tuh ada satu permainan profil di sini. Nah, ini fungsinya apa? Jadi kalau misalnya kita sekarang jatuh air di sini, itu air itu nggak akan jatuh langsung ke lantai. Jadi kita nggak akan repot untuk bersihin lantainya. Kalau untuk kompornya dia di sini gunain satu tungku aja, dan udah ada cooker hoodnya. Selalu gue ingetin kalau kita mau pasang cooker hood itu harus lebih lebar daripada si kompornya, supaya emang benar-benar berguna si cooker hoodnya. Nah teman-teman, ada yang seru di kitchen setnya. Jadi ini udah disediain satu space. Kalau kita ada di satu bedroom ini, kita tetap bisa punya mesin cuci nih. Dengan ukuran segini udah disiapin airnya dan udah disiapin kelistrikannya di situ dan pembuangannya. Jadi udah lengkap, jadi rapi, tinggal plug in doang. Kalau ini ya sederhana, ini udah soft closing dan tinggi kabinetnya cukup tinggi untuk ukuran segini. Kenapa? Karena namanya juga satu apartemen compact, jadi kita butuh penyimpanan yang banyak. Makanya ini tingginya dimaksimalin sampai ke atas. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini juga untuk ukuran apartemen, ceilingnya ini cukup tinggi teman-teman. Jadi semuanya udah didesain baik. Kenapa? Karena semua jalurnya itu ada di bagian sini. Jadi kalau bagian tempat kita tidur itu sudah dapat ceiling yang tinggi. Ini yang barang-barang informa adalah ini satu teman-teman. Dan ini adalah salah satu meja favorit gua. Kenapa? Karena ini ngeletaknya bener. Jadi Informa itu kan adalah salah satu perusahaan furniture yang udah cukup berjaya di Indonesia. Jadi pasti desainernya juga bagus. Ini tuh nggak ada jepit ya teman-teman. Kalau misalnya ininya di atas, biasanya kita ngejepit. Dan ini udah soft close. Belum ya? Tapi sayangnya ini belum soft close. Oke, dan ini udah ada matrasnya. Dan teman-teman juga dapat ini tambalan buat TV-nya. Dan ini udah siap untuk listriknya di sini 2. Dan ini untuk internet. Oke, dan ini ambalan ini juga udah termasuk. Jadi kalau kita mau simple, itu ambalan tuh bisa ada pegangan-pegangannya seperti ini, supaya kita nggak usah ngebobok ke dalam terlalu repot dan masangnya bisa sendiri. Makanya ada tambahan-tambahan seperti ini. Jadi ini yang gue bilang tadi kacanya, dan ini ada tulisannya loh. Jadi kalau jendela yang kebuka itu sampai 68 dB, sedangkan kalau misal jendela tertutup itu bisa 49,9 dB. Itu bisa dibuktiin nih kalau kita buka, ya tadi gue bilang ini langsung berisik. Tapi begitu kita tutup, bisa langsung sunyi. Nah itu karena si kacanya ini pakai double. Oke, habis itu kita mau melihat ke bagian ini pertama kali ya kita nge-review begini. Lucu sih. Tapi lu pantas banget ya begini. Apa sih ke proyek tuh kayak begini yang benar. Nah, lu kelihatan kayak apa tuh? Kayak Sidul. Tukang insinyur. Kayak Sidul lah sini nih. Ini kalau teman-teman lihat ini ada lemarinya. Lemarinya ini gue bawa dari Informa. Jadi bagian bawahnya itu bisa buat naruh koper. Oke, menarik. Dan itulah kita mesti pelajarin juga dari merek-merek seperti ini cara mereka naruh si engselnya dan udah soft closing. Nah, yang keren ya kalau teman-teman lihat ini strukturnya cuma di sini. Jadi nggak ada lagi bagian struktur di mana-mana seperti di apartemen yang lain terus gue banyak yang ganggu kan nonjol-nonjol nggak karuan. Kalau di sini dia cuma ada di situ. Itu karena konstruksinya itu udah dipikir banget sama developer ini. Oke, dan yang kerennya adalah bagian ini. Jadi ini terhubung sama CCTV teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya teman datang ke sini,
kita bisa accept dari sini. Misalnya ada si Andi gitu, Andi datang, nah kita ngelihat mukanya di sini, oke bener. Habis itu kita tinggal bilang ke resepsionisnya, oke bener itu teman saya dan dia akan dapat akses untuk naik ke atas. Dan kalau misalnya kita sekarang lagi mau main basket nih, habis itu kita ngeliat di bawah nih, mau ngeliat, oh ramai apa enggak nih? Kita bisa terhubung sama CCTV yang ada di apartemen di sini. Jadi kita tahu nih, oh kolam renang lagi sepi, oh lapangan basket lagi sepi, itu semua kelihatan ada di sini. Itu yang menarik. Jadi ntar lu men, Belanja apa lagi lo? belanja mulu gue di Tokopedia nih. Bukan belanja, Bros. Lu udah bayar apa belum? Udah. Notifikasi. Belanja apa nih? Iya, di Gara-gara Bang Bewok gue belanja. Apaan sih? Gue beli piano. Oh, Karena dia ya kan, man kita ini dong banyak Konser akhir tahun. Enggak, banyak yang komen-komen positif tentang suara gue. Gue mau dong bikin cover lagi. Beli piano buat dia. Beli Tokopedia, pianonya beli Tokopedia bro. Oh, gitu ya. Nah inilah aslinya teman-teman si barang ini nih. Jadi semuanya itu udah bisa kelihatan. Jadi kita mau main basket ya kita bisa lihat dulu di sini. Cuman jangan sampai untuk intilin orang, ya kan? Wih ada cewek itu tuh. Nah kalau lu pikiran lu masih gitu. Kamarnya di mana? Nggak bisa, kamar di mana nggak bisa. Iya. Oh dia lagi berenang, lo ikut. Nah bisa. Udah nungguin di atas ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini banyak tulisan-tulisan. Jadi perusahaan ini menyediakan daya listrik 3000 watt untuk studio, 5000 untuk 2 bedroom, 9000 untuk 3 bedroom. Maksudnya gini, zaman sekarang itu kita kan lagi harus sering ada di rumah karena pandemi Covid. Kalau teman-teman tahu di apartemen-apartemen yang lain itu nggak dapat listrik sebesar ini. Kalau ini di sini dikasih sebesar ini, maksudnya adalah supaya kita makin betah di rumah, kita punya elektronik semua bisa nyala dengan benar karena listrik daya di rumah kita besar. Dan ini satu lagi, dindingnya ini kedap suara dan kuat dengan teknologi konstruksi khusus untuk mencegah kekopongan dinding. Ya seperti tadi udah gue jelasin di sana, dindingnya ini dibikin serius. Jadi kalau kita beraktivitas di sini itu nggak kedengeran sama tetangga kita lagi berantem, kita pun juga nggak denger dan bisa tetap tidur enak. Ya kalau bisa jangan berantem kali mah. Apa? Masa berantem mulu? Enggak, kalau misalnya sekarang ini, ya kan? Nggak kedap suara, tetangga lu berantem. Orang kayak lu nih kan suka kepo. Akhirnya apa? Lu ketok situ, ada apa mbak? Gitu kan? Itu nggak bisa. Kalau di sini udah kuat. Jadi nggak perlu lagi lu kepo-kepo, so nyelamatin keluarga di sebelah. Teman-teman ini gue mau nunjukin ini. Kenapa? Karena sekarang lagi zaman COVID. Jadi di sini protokol COVID itu gila. Jadi ada ngecek suhu dulu nih, ada orang yang kerja di sini. Habis itu ada maskernya itu udah dibagiin segala macam. Dan ada tes COVID-19 secara rutin supaya preventif. Nah itu penting banget. Ya kalau teman-teman lihat juga ini safety-nya udah luar biasa lah, teman-teman bisa lihat di sini. Dan yang bikin itu siapa? Yang bikin itu adalah Totalindo. Totalindo ini adalah salah satu kontraktor yang udah lama di Indonesia dan bangunannya yang dibikin udah banyak lah. Jadi kalau teman-teman tahu, ini ada Kota Casablanca, ada Puri Mansion dan ada South Hill. Jadi nggak usah diraguin lagi hasil kerjaan dari kontraktor ini. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih kalau kita mau beli apartemen di sini? Untuk yang tadi kita review itu harganya di 400 jutaan, seperti yang kita review tadi, sampai 1,5 M. Tapi ada yang menarik. Ini bisa dicicil 120 kali. Gila. Dan ada yang lebih gila lagi. Tanpa BI checking dan tanpa survei. Nah, ini banyak banget nih buat teman-teman yang kesulitan nembus BI checking. Mungkin ini bisa jadi apartemen yang dipilih sama teman-teman. Nah, terakhir pasti semua orang nanya progresnya udah sampai mana? Progresnya itu udah sampai di sini nih. Ini November tahun 2019 masih kosong. Agustus 2020 udah jadi begini. Dan sekarang Maret 2021 udah berbentuk gedung. Sekarang posisinya di bulan Juli kemarin udah topping off nih, berarti udah turun ke bawah nih pengerjaannya. Jadi kalau kita bangun gedung itu dari bawah sampai atas, nah sekarang baru atas ke bawah untuk finishing. Nah itu udah di bulan Juli kemarin. Jadi sekarang pertanyaannya pasti kapan serah terimanya kan? Serah terimanya ada di Februari 2023. Jadi kalau teman-teman sekarang beli sekarang di sini bisa nikmatin bangunan ini tahun 2023 bulan Februari. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Kali bocah.